Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 mata kuliah tafsir yang beranggotakan saya sendiri, Hanifah Ul Muflihah, Dini Maulida Fitri, Falhan Muntaha. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengertian, macam-macam metode tafsir, dan corak-corak tafsir. Yang pertama, pengertian akan dijelaskan oleh Dini Maulida Fitri, dan yang kedua, macam-macam metode tafsir akan dijelaskan oleh Falhan Muntaha, dan yang ketiga, corak-corak tafsir yang akan dijelaskan oleh Hanifah Ul Muflihah. Berikut penjelasan materinya. Yang pertama yaitu metode tafsir. Pengertian metode tafsir adalah ada 3 pengertian arti kata metode berdasarkan Kamus KBBI. Yang pertama yaitu cara yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai apa yang dikehendaki. Pengertian metode yang kedua yaitu sikap sekelompok sarjana terhadap bahasa atau linguistik. Misalnya yaitu metode komparatif dan metode perspektif. Arti kata metode yang ketiga yaitu prinsip dan praktik pengajaran bahasa. Misalnya metode langsung dan metode terjemah berbicara mengenai karakteristik tafsir. Maka barang tentu di dalamnya membahas tentang aspek metode, sumber, corak-corak, dan pendekatan penafsiran. Pengertian tafsir secara bahasa yaitu diambil dari kata fasara yufasiru tafsiran yang berarti keterangan. Studi Al-Quran tidak lepas dari metode, yakni suatu cara teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Metode tafsir Al-Quran berisi kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Metode tafsir ada 4, yaitu metode tahlili, metode muqorin, metode ijmali, dan metode maudhu'i. Metode tahlili yaitu metode tafsir yang biasanya diartikan dengan metode analisis. Metode muqorin yaitu metode yang menyajikan penafsiran dengan membandingkan satu tafsir dengan tafsir lainnya, satu ayat dengan ayat lainnya, satu surat dengan lainnya, tema-tema tertentu, ataupun ayat Al-Quran dengan hadis. Metode ijmali yaitu metode tafsir yang musafirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat Al-Quran secara global. Metode maudhu'i yaitu membahas Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan corak-corak tafsir. Corak-corak tafsir itu ada 6. Yang pertama ada corak tafsir fikhi, terus yang kedua ada corak tafsir ilmi, yang ketiga ada corak tafsir falsafi, yang keempat ada corak tafsir i'tiqadi, yang kelima ada corak tafsir adabi ijtimai, dan yang keenam ada corak tafsir sufi. Saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu ada corak-corak tafsir fikhi. Corak tafsir fikhi adalah corak yang kecenderungannya itu mencari hukum-hukum fikih di dalam ayat-ayat Al-Quran. Corak ini memiliki kekhususan dalam mencari ayat-ayat yang secara tersurat maupun tersirat yang mengandung hukum-hukum fikih. Kemunculan corak tafsir fikih yaitu dengan munculnya permasalahan yang berkenaan dengan hukum-hukum fikih. Sementara Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia dan hukum yang dihasilkan ijma ulama sangat terbatas. Mau tidak mau, para ulama yang mumpuni dari segi keilmuan dan ketakwaan melakukan ijtihad dalam mencari hukum-hukum dari berbagai persoalan yang ada. Dari sinilah kemudian muncul para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i,
dan Imam Ahmad bin Hambal. Di antara karya para mufassir yang memiliki kecenderungan tafsir fikih adalah Ahkam Al-Quran karya Al-Jassas yang memiliki corak fikih mazhab Hanafi. Yang kedua ada Tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Al-Razi yang memiliki corak fikih mazhab Syafi'i. Yang ketiga ada Al-Jami' li Ahkam Al-Quran karya Abu Abdullah Al-Qurtubi yang memiliki corak tafsir fikih mazhab Maliki. Yang keempat ada Kanzu Al-Irfan fi Fiqhi Al-Quran karya Mikdad Al-Saywari yang memiliki corak tafsir fikih mazhab Imamiyah. Kedua ada corak tafsir ilmi. Corak tafsir ilmi adalah corak tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Menurut Al-Dababi, corak tafsir ilmi adalah tafsir yang menghimpun idiom-idiom ilmiah yang ada dalam ungkapan bahasa Al-Quran dan berusaha mengungkap berbagai ilmu pengetahuan dan beberapa pendapat mengenai filsafat dari ungkapan-ungkapan tersebut. Ketiga, ada corak tafsir falsafi. Corak tafsir falsafi adalah corak yang penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat atau bisa juga diartikan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Menurut Al-Dababi, tafsir falsafi adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran atau pandangan falsafi seperti tafsir Bi'al-Rayi. Kaitannya dengan tafsir yang bercorak tafsir falsafi, ulama membagi dua golongan, yaitu pertama, mereka yang menolak ilmu-ilmu yang bersumber dari buku-buku karangan para ahli filsafat. Mereka menolaknya karena menganggap bahwa antara filsafat dan agama adalah dua bidang ilmu yang saling bertentangan sehingga tidak mungkin disatukan. Dan yang kedua, mereka yang mengagumi tafsir, mereka menekuni dan menerima filsafat selama tidak bertentangan dengan norma-norma Islam. Yang keempat, ada corak tafsir i'tiqadi. Corak tafsir i'tiqadi adalah corak tafsir yang fokus pembahasannya pada masalah akidah. Menurut Al-Dababi, tafsir yang bercorak seperti ini memerlukan kepandaian yang istimewa dan penyadarannya terhadap akal lebih besar daripada penyadarannya terhadap teks. Karena terutama sekali tafsir i'tiqadi yang Bi'al-Rayi Al-Madmum untuk mempermudah mufasirnya menggiring ibarah sesuai dengan keinginannya dan membelokkan pandangan yang berseberangan dengan pendapatnya. Yang kelima, ada corak tafsir adabi ijtimai. Corak tafsir adabi ijtimai, fokus pembahasannya adalah mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara teliti. Selanjutnya, menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Quran dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian, berusaha menghubungkan nas-nas Al-Quran yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Tafsir adabi ijtimai mencakup sisi balaghah dan kemujizatan. Sebagaimana diungkap oleh Al-Dababi, tafsir adabi ijtimai mengungkap sisi balaghah dan kemujizatan, yaitu mengungkap makna dan tujuan Al-Quran, menyingkap hukum-hukum alam raya dan norma-norma sosial masyarakat, memuat solusi bagi kehidupan masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Keenam, ada corak tafsir sufi. Tafsir sufi dibagi menjadi dua, yaitu ada tafsir sufi nazari dan tafsir sufi ishari. Tafsir sufi nazari adalah tafsir sufi yang berlandaskan pada teori-teori dan ilmu-ilmu filsafat, sedangkan tafsir sufi ishari adalah tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sama dengan makna lahir dari ayat-ayat tersebut, karena disesuaikan dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang nampak pada para pelaku ritual sufistik dan bisa jadi penafsiran mereka sesuai dengan makna lahir sebagaimana yang dimaksud dalam tiap-tiap ayat tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga teman-teman paham dengan materi yang sudah dipaparkan. Kami kelompok 3 mata kuliah tafsir
mengucapkan terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.